Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nelayan membeli ikan dan diolah dengan berbagai olahan. Perkenalkan, nama saya Devin Rizana Farhan, dan di sini saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian selama perjalanan wisata ini sedang berlangsung. Nah, jika ada pertanyaan atau kendala, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi saya dengan nomor telepon 0895 bla 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 bla. Sembari kita menunggu perjalanan, saya akan membacakan itinerary atau jadwal perjalanan yang akan kita kunjungi selama perjalanan wisata kali ini. Pukul 8 hingga pukul 9, persiapan penjemputan bandara atau stasiun atau tempat yang telah ditentukan. Pukul 9 hingga pukul 10, perjalanan menuju tempat wisata air Jombang Rondo. Dan dilanjut pukul 10 hingga pukul 12 menikmati indahnya air terjun Jombang Rondo dan wahana di sekitarnya. Hingga pukul 12 sampai 13.30 menikmati makan siang bersama. 13.30 hingga pukul 14.00 perjalanan menuju tempat wisata Museum Angkut. Dan dilanjut 14.00 hingga 18.00 menikmati wisata dan wahana di Museum Angkut. Pukul 18.00 hingga 18.30 perjalanan menuju tempat oleh-oleh khas Malang. Pukul 18.30 hingga 19.00 belanja oleh-oleh di khas Kota Malang. Pukul 19.00 hingga 20.00 pengantaran ke stasiun atau hotel atau titik yang telah disepakati. Dan 20.00 tiba di tujuan yang disepakati oleh tur selesai. Oke, sembari kita menunggu perjalanan, saya akan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan objek wisata karena Indonesia memiliki banyak pulau kecil yang indah dan juga banyak yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak objek wisata di Indonesia yang belum terjemah oleh banyak orang, seperti Raja Ampat di Papua dan masih banyak lagi. Objek wisata merupakan faktor penting penambah pendapatan suatu negara dengan penyediaan jasa, akomodasi maupun daerah tempat wisata itu sendiri. Nah, salah satu tempat wisata yang terkenal yaitu adalah Kota Malang yang mempunyai banyak sekali objek wisata. Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, membuat Kota Malang memiliki cuacana dong anjing. Oke, sembari kita menempuh perjalanan, saya akan menjelaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya dengan objek wisata karena Indonesia memiliki banyak pulau-pulau kecil yang indah dan juga banyak menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Banyak objek wisata di Indonesia yang belum terjemah oleh banyak orang, seperti contohnya Raja Ampat di Papua dan masih banyak lagi. Objek wisata merupakan faktor penting penambah pendapatan suatu negara dengan penyediaan jasa akomodasi maupun daerah tempat wisata itu sendiri. Nah, salah satu daerah wisata yang terkenal adalah Kota Malang. Kota Malang mempunyai banyak sekali objek wisata. Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, karena letaknya yang berada di dataran tinggi membuat Kota Malang memiliki cuaca yang nyaman dan juga cukup sejuk dibanding kota lain di kawasan Jawa Timur sendiri. Kota tersebut adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur. Ini memiliki julukan beraneka ragam seperti contohnya Paris van East Java, kota wisata, kota militer, kota sejarah, kota apel, dan juga kota dingin hingga kota kuliner. Dan masih banyak lagi julukan oleh Kota Malang itu sendiri. Namun julukan yang paling terkenal di khas Kota Malang sendiri yaitu adalah kota pelajar. Julukan tersebut memang terbukti dengan banyaknya sekolah dan universitas yang berdiri di kota itu. Selain menjadi kota yang dengan pendidikan tingkat tinggi yang tertinggi di Jawa Timur, maka Kota Malang juga memiliki berbagai objek wisata mulai dari wisata bersejarah seperti candi dan juga museum, wisata religi hingga wisata hiburan yang patut untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Karena banyaknya objek wisata yang tersebar di Kota Malang, jangan heran jika banyak terdiri penginapan mulai dari hotel, resort, dan juga cottage hingga persewaan rumah di Kota Malang. Oke, sebelum kita menuju ke destinasi kita yang awal, maka kita akan melewati berbagai ikon yang ada di Kota Malang sendiri. Mulai dari alun-alun Kota Malang hingga universitas-universitas di Kota Malang sendiri. Nah, dari alun-alun Kota Malang. Alun-alun Kota Malang sendiri adalah salah satu destinasi wisata favorit di Kota Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat hingga juga bisa bermain berbagai atraksi di wisata alun-alun Kota Malang sendiri. Dan kita akan melewati berbagai universitas seperti Universitas Brawijaya yang ada di Kota Malang hingga juga Universitas Negeri Malang yang ada di Kota Malang itu sendiri. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan menuju ke destinasi awal kita, yaitu adalah air terjun Coban Rondo. Untuk Coban Rondo sendiri adalah merupakan bahasa Jawa yang berarti air terjun janda dalam bahasa Indonesia. Tempat wisata ini dinamai demikian bukan karena tanpa alasan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat setempat, pada zaman dahulu di tempat ini merupakan tempat kematian dari suami istri Dewi Arjawati yang bernama Raden Baron Kusumo. Berawal dari pernikahan Dewi Arjawati dan juga Raden Baron Kusumo yang masih berusia 36 hari, sang Dewi mengajak suami untuk mengunjungi orang tua Dewi Arjawati yang berada di Gunung Kawi. Sedangkan saat itu menurut kepercayaan masyarakat setempat dilarang untuk bepergian jauh sebelum usia pernikahan berusia 40 hari. Namun kedua orang tersebut, sang Dewi dan juga sang Raden, tidak mengindahkan pantangan tersebut. Alhasil saat berada di tengah perjalanan menuju rumah orang tua Dewi Arjawati, rombongan Raden Baron Kusumo dihadang oleh sekelompok dari Joko Lelono. Yang melihat kecantikan Dewi Arjawati, Joko Lelono memaksa Raden Baron Kusumo untuk menyerahkan istrinya. Tentu saja sang Raden menolak dan tegas. Dan alhasil pertempuran untuk melindungi sang Dewi tidak dihindari. Saat terjadi pertempuran dan dari rombongan Raden Baron Kusumo dengan kelompok Joko Lelono, sang Raden menyuruh pengawalnya untuk mengamankan Dewi Arjawati dengan bersembunyi di belakang air terjun. Namun nasib baik tidak berpihak kepada Raden Baron Kusumo, sehingga gugurlah sang Raden dalam pertempuran tersebut. Dan kini sang Dewi menjadi janda dan rondo dalam usia pernikahan yang sangat-sangat masih muda dalam hitungan hari tersebut. Maka air terjun tersebut oleh masyarakat lokal diberi nama Coban Rondo. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke destinasi yang kedua. Kita akan mengunjungi Museum Angkut Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Museum Angkut Malang sendiri merupakan wisata baru yang terpopuler di Kota Malang dan sekitarnya. Museum Angkut memadukan konsep atraksi hiburan serta sejarah dari alat transportasi Bapak Ibu sekalian yang ada di Kota Malang atau di seluruh dunia. Museum Kreatif Malang ini menyandang predikat sebagai satu-satunya tempat wisata dan pertama memegang konsep wisata angkutan di Indonesia. Di sana pengunjung bisa belajar sekaligus rekreasi sebagai mempelajari berbagai model jenis angkutan di Indonesia hingga mancanegara, mulai dari modern hingga zaman dahulu. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke destinasi yang ketiga. Kita akan mengunjungi khas makanan di Kota Malang atau khas oleh-oleh di Kota Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membeli dan juga mencari berbagai oleh-oleh yang di Kota Malang, hingga contohnya seperti apel Kota Malang dan juga lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa membeli untuk oleh-oleh keluarga di rumah untuk sebagai oleh-oleh di Kota Malang sendiri.
Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menggunakan jasa paket kami. Dan jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya sebagai tour leader dan juga tour guide mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perilaku saya. Semoga kita dapat berjumpa kembali lagi di perjalanan wisata ini kembali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.